Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah रहमतेरी छावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah সৃষ্টি করেছো sehat daripada kita, mungkin juga mereka barangkali lebih muda daripada kita, namun kita masih lagi diberikan peluang dan ruang ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita hamba Allah yang bijak, hamba Allah yang bersyukur di atas nikmat peluang hidup ini, dengan kita menggunakan sebaik mungkin dalam rangka menambahkan lagi ketakwaan, keimanan dan bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita juga telah dipilih oleh Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya umat yang terbaik, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sekarang ini juga berada di bulan yang penuh
barakah dan bulan yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan ini kita kenali dengan Rabiul Awal. Bagi kita umat Islam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh sejarah. Yakni pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melahirkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ianya merupakan rahmat kepada seluruh alam jagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian kita juga wajib mengimani, wajib mempercayai bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adalah hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah dakwah untuk memberi petunjuk, untuk memberikan pengajaran kepada kita demi kebaikan dan demi keselamatan dan demi kesejahteraan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini, demikian juga hidup di hari akhirat nanti. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang ditugaskan oleh Allah taala menyampaikan risalah Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah tentunya surah yang kelima dalam Al-Qur'an dan ayat yang ke-67. Di sana Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yakni wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhan. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah dari Allah untuk disampaikan kepada kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wajib mengetahui dan sekaligus wajib mengimani sifat yang mesti ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul tadinya, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Yang mana risalah ini yang menjadi ikutan, yang menjadi panutan kita selaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam penugasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah dakwah untuk umat, makanya Allah Subhanahu wa taala pula membekali nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang mahmudah. Sifat-sifat yang mahmudah dalam menyampaikan risalah tersebut. Demi apa? Demi menjamin kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat yang dimaksudkan itu apa dia? Itu namanya siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Yang ini adalah merupakan sifat yang wajib ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, sifat-sifat yang wajib yang ada pada diri Nabi SAW sebagai penyampai risalah Allah ada 4. Yakni Nabi kita Muhammad SAW wajib bersifat siddiq, yakni benar. Dan yang kedua, wajib Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat amanah, yakni tidak mengkhianati. Dan yang ketiga, sifat tabligh, wajib menyampaikan. Tadi disebut apa? Wahai Rasul, balligh, sampaikan olehmu. Jadi sini ada sifat baligh, ya, tabligh. Ini sifat yang wajib. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan Rasulullah SAW walau sehuruf pun. Dan yang keempatnya adalah namanya fatanah. Nah, tentunya perhatian sekalian, sebelum kita membicarakan sifat yang ketiga, Nabi SAW ini tabligh, tentu sudah lebih dahulu dibicarakan sifat yang pertama as-siddiq, yang kedua tadi amanah, maka sekarang ini adalah kita akan menyampaikan sifat Nabi yang wajib yang ketiga ialah tabligh, yakni menyampaikan. Para hadirin sekalian, ya, mudah-mudahan
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tentu bermanfaat kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada apa yang ada pada Nabi ini, guna kita ketahui adalah juga untuk kita contohi dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekadar kita mengetahui, tapi pada masa yang sama wajib mengimani dan juga wajib melaksanakan atau mencontohinya. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dengan membekalkan sifat-sifat mahmudah saya katakan tadi guna untuk kita jadikan contoh. Maka disebut oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu Rasul itulah contoh yang paling terbaik. Artinya kalau kita mau menjadi umat Muhammad yang terbaik, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tadi sifat-sifat Nabi yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Nah, para hadirin sekalian, di mana juga Anda berada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, adalah nabi yang teramat mulia yang sering kita sebut dalam sebutan asyrafil anbiya wal mursalin. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia dan penghulu sekalian nabi. Sayyidul anbiya mana apa? Ketua, chief, penghulu sekalian anbiya nabi. Wal mursalin juga beliau adalah semulia-mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulia di pandangan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas Nabi. Dan juga pada masa yang sama Allah mengakui kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu cacat celah pun pada diri Nabi. Hatta kan tadi saya katakan sifat-sifat yang dibekalkan Allah Ta'ala kepada Nabi adalah sifat-sifat mahmudah tadinya. Yang wajib itu ada pada Nabi, yakni sidik, amanah, tabligh dan fatanah tersebut. Jadi saya katakan tadi Allah memuliakan Nabinya sehingga Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Demikian juga para malaikat ikut berselawat kepada Nabi. Kemudian lagi apa? Allah mengakui kemuliaan, keagungan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar atau sering kita baca, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad kata punya akhlak yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah, kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalir tumpah ke atas diri kita selaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kemuliaan demi kemuliaan yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengalir tumpah kepada kita sebagai umatnya. Ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barangkali sering kita baca ini ayat. Surah Ali Imran. Surah yang ketiga, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-110. Apa kata Allah sana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Kamu, yakni kita, umat Muhammad, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Subhanallah. Jadi ini satu tanggung jawab moral kita ya. Kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tumpah kepada kita. Lalu itu menjadi satu tanggung jawab kita. Mempertahankan, membuktikan dan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Sebab Allah kata kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Pastikan terbaik untuk manusia.
Justru menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Inilah tugas tanggung jawab kita. 3 ya. Ta'mur bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang daripada kejahatan. Wa tu'minu billah, dan mengajak orang lain beriman kepada Allah. Jadi di sini maknanya apa? Sebelum kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka kita dulu lebih duluan baik. Sebelum kita mencegah orang daripada kemungkaran, kita sendirilah meninggalkan kemungkaran itu. Dan sebelum kita mengajak orang beriman kepada Allah, kita dulu beriman. Itu yang dimaksud tadi, yang kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia lainnya. Nah, lalu pada diri Nabi Muhammad SAW, ya, katakan dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang wajib, yakni yang mesti ada pada dirinya, di antaranya apa tadi? Tabligh yang akan kita sampaikan ini. Jadi tajuk yang akan saya bicarakan ini adalah tabligh. Adapun yang sifat Nabi, yang sifat wajib Nabi yang pertama as-siddiq, yang amanah, itu sudah dibicarakan pada masa yang lalu ya, oleh para penceramah yang sengaja diundang oleh pihak Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan semua dapat dipahami dan sekaligus dapat diamalkan. Dan sekarang tambahannya, sifat yang wajib ke atas diri Nabi yang ketiga namanya tabligh, yakni menyampaikan. Jadi sekarang ada namanya jemaah tabligh. Jemaah tabligh maknanya kumpulan yang menyampaikan dakwah risalah. Bagus, alhamdulillah. Betul-betul ya, tabligh. Cuman sebelum kita mentabligh, ini ingin saya sampaikan nih kepada kita semua, hendaklah kita memahami apa yang dimaksudkan atau apa arti tabligh yang disampaikan oleh Rasulullah melalui pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabligh, ya ingat, tabligh artinya apa? Menyampaikan sesuatu dengan benar dan tepat sasaran. Menyampaikan sesuatu dengan benar. Ya. Disebut sadaqallah wa rasuluh. Benar Allah dan Rasulnya. Jadi yang disampaikan Nabi itulah perkara yang benar. Bukan hanya sekadar menyampaikan. Benar tak benar, itu aku tak tahu. Ini bercanggah dengan keimanan kita kepada Nabi SAW yang tadi mempunyai sifat tabligh. Jadi bukan asbun, asal bunyi. Tapi nak memastikan bahwa yang kita sampaikan itu sesuatu yang benar dan tepat sasarannya. Atau tabligh itu mengajak dan sekaligus memberi contoh terbaik ya kepada pihak yang diajak. Mengajak, memberi contoh-contoh yang baik kepada pihak yang diajak, atau dengan kata lainnya Nabi SAW itu memberi contoh yang terbaik dan boleh dicontohi. Memberi contoh yang terbaik, Nabi ini memberi contoh yang terbaik, dan pada masa yang sama Nabi itu memang boleh dicontoh. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Sebab hari ini, para hadirin sekalian, hari ini kita lihat banyak orang yang sekadar boleh memberikan contoh, tetapi sayangnya dirinya sendiri tidak bisa dicontoh. Hanya boleh beri contoh, memberi contoh, tapi dia sendiri yang memberi itu tak boleh contoh. Contoh misalnya, sang ayah atau sang ibu atau sang guru atau siapa saja, ya, berkata kepada anak-anaknya, atau guru berkata kepada murid-muridnya, ya, atau ustaz yang menyampaikan pada pendengarnya. Ya. Apa dikata contohnya? Jangan kalian berbohong. Jangan kalian berbohong.
bagus. Yang disampaikannya itu bagus. Tetapi sang ayah dan sang ibu ini sering berbohong. Ini yang maksudnya boleh memberi contoh tapi tak boleh dicontoh. Jangan berbohong. Tapi dia sendiri kaki bohong. Jangan menipu, tapi dia sendiri kaki tipu. Ya? Jangan berkata kesat. Bagus nasihatnya. Yang disampaikan itu bagus. Tetapi sedihnya, di depan anak-anak kadang-kadang memaki hamu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yang saya maksudkan, sekadar boleh memberi contoh tetapi tidak boleh dicontohi. Adapun Rasulullah SAW memberikan contoh dan baginda sendiri memang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicontohi. Dan inilah contoh yang paling terbaik. Dalam arti kata lain, kalau kita menjadi manusia yang baik, menjadi hamba Allah yang baik, tidak ada contoh yang paling baik melainkan Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran tersebut uswatun hasanatun, contoh yang baik-baik. Maknanya pada diri Nabi itu tak ada contoh yang tak baik. Nabi tidak pernah mencontoh perkara yang tak baik. Tak pernah. Artinya bagaimana untuk kita menjadi orang tak baik? Contoh Rasulullah, tak ada. Maha suci. Ya, Maha suci Rasulullah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada segala keburukan-keburukan. Usahakan namanya keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang besar. Sehabuk belah 7 pun tak ada keburukan-keburukan Rasulullah SAW. Nah, jadi paham apa yang saya maksudkan? Hanya bisa memberi contoh, tapi tak bisa dicontoh. Bukan itu namanya disebut tabligh yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa, melalui kuliah Zoom kita ini, saya ingin mengajak kita memahami lagi bahwa tabligh, sifat tabligh ini dikaitkan dengan zaman milenium. Sekarang disebut zaman milenium, ya. Zaman milenium ini yang hampir seluruh kebutuhan hidup kita diurus melalui apa? Melalui media elektronik. Apa kena mengena tabligh dengan media elektronik? Saya ulangi lagi, ya. Saya katakan tadi bahwa sifat tabligh ini yang ada pada Rasulullah, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita imani. Lebih-lebih lagi kita hidup di zaman milenium sekarang ini, ya, di mana hampir seluruh kebutuhan hidup kita diurus melalui apa? Melalui media elektronik, melalui talian online. Sekarang nak beli gula pun pakai online, nak beli itu pun pakai, sayur mayur pun pakai online. Bagus. Kecanggihan teknologi membantu dalam ibadah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menolak ke teknologi. Jangan kita rasakan teknologi ini merusak. Itu bukan teknologi merusak, yang menguasai teknologi itu yang rusak. Bayangkan saja, kalau kita tak ada teknologi, tidak menguasai teknologi, macam mana kita nak cara melalui Zoom ini? Jadi sekarang ini semua online, bagus. Setidak-tidaknya mengurangi waktu, ya. Cukup dengan kita bertelefon dan sebagainya. Penting. Tetapi pada masa yang sama juga, dalam hal ini peranan sifat tabligh ini yang ingin saya tekankan, ya. Dalam hal ini peranan sifat tabligh tersebut sangat dan amatlah penting. Seperti contoh apa? Iklan. Ini iklan melalui media elektronik. Yakni barang-barang yang disebutkan, barang-barang yang diiklankan atau yang dituliskan melalui tulisan dan yang dipamerkan dalam online tersebut, hendaklah benar-benar adanya. Yang disampaikan itu melalui tulisan, melalui gambar, paparan, sebagainya, hendaklah yang benar-benar seperti apa yang kita sampaikan itu. Jangan yang disampaikan lain, dan yang dipaparkan lain pula. Yang maksud apa? Yang ditabligh tidak sama dengan yang dimubalighkan.
Maknanya tidak jujur dalam penyampaian, tidak jujur dalam iklan. Nah, ini banyak, ini tipu ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tabligh, jujur dalam menyampaikan. Istilah kita, tidak ada satu huruf pun Al-Qur'an itu yang disembunyikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak satu huruf pun, tak satu titik pun. Semuanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan Nabi itu, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu huruf pun yang dikatakan Nabi itu melalui hawa nafsunya, melainkan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, kita alhamdulillah hidup di zaman milenium, zaman kemajuan teknologi, alhamdulillah. Sehingga saya katakan tadi, hampir semua kebutuhan hidup melalui media elektronik, alhamdulillah. Melalui online, alhamdulillah. Tetapi perlu diingat, sifat tabligh itu mesti ada. Jangan sampai kita mentablighkan perkara-perkara yang tidak sesuai atau yang tidak serupa apa yang kita sampaikan itu. Bermakna ini ada unsur-unsur penipuan. Para hadirin sekalian. Demikian juga kita lihat. Kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, apa dia? Banyaknya berlaku kekecohan dan kegaduhan. Berlakunya kekecohan dan kegaduhan. Ini adalah penyebab berpuncanya adalah melalui berita-berita yang disampaikan banyak mengandungi kebohongan. Huru-hara dunia. Yang sering kita sebutkan sekarang ni, berita hoax. Hoax ya. Berita bohong. Coba kita tengok keadaan dunia sekarang ni. Kacau bilau. Sebab mereka penyalahgunaan media elektronik atau tadi alam maya disalahgunakan. Padahal ia merupakan satu nikmat Allah. Tapi kita tidak mempunyai sifat amanah. Tidak mempunyai sifat tabligh yang benar. Akhirnya media-media melalui media ini sampaikan SMS dan WhatsApp dan sebagainya. Semua yang disampaikan, yang ditabligh itu bercanggah dengan hakikat yang sebenarnya. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian apa lagi? Samping tadi kegaduhan, kegundahan ya, disebabkan tadi ini penyampaian hoax ini, berita bohong ini menjadikan keadaan tidak aman, tidak nyaman. Kemudian apa lagi? Dakwah. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Sebagaimana tugas yang ditugaskan Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada lagi di persada bumi ini, maka kitalah sebagai umat untuk menyambung risalah dakwah Rasulullah. Maka penyampaian dakwah ini juga dalam penyampaian misi ya, dakwah misi yang ingin kita sampaikan kadangkala tidak memberi kesan yang baik. Padahal yang kita sampaikan ini yang baik, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Nah, tentu ada penyebabnya apa? Karena ianya disampaikan atau ditabligh dengan bahasa dan dengan nada yang kurang menarik. Kita tabligh, kita sampaikan dengan nada, dengan bahasa yang tidak menarik. Ya. Kononnya tujuan kita tadi mau menyampaikan. Tujuan kita untuk menyampaikan atau tujuan kita mengajak. Tujuan kita, malah niat kita untuk mengajak. Tetapi penyampaian kita ini macam mengejek. Penyampaian kita macam mengejek. Padahal niat kita, tujuan kita mengajak. Nampak? Penyampaian ini hilang sifat mengajak, timbul macam sifat mengejek. Dia macam perlihaku lah. Dia macam ngejek-ngejek lah. Tak enak didengar lah. Nah, sepatutnya ya disampaikan apa kata bil marhamah. Sepatutnya kita disuruh menyampaikan bil marhamah.
bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Tapi kita bukan bil hikmah. Kita tukar bil marah-marah. Menengking dengan suara yang tak sepatutnya. Ya. Seolah-olah pendengar ini kita pula sudah pakai mic besar suatu melalak lagi kita. Jadi orang tak berkesan. Nah, jadi bukan bil marah-marah, tapi sampaikanlah bil hikmah. Ya. Kemudian apa lagi? Sepatutnya dakwah yang kita sampaikan di tabligh ini dengan cara merangkul. Dengan cara apa? Merangkul. Ya, merangkul. Tetapi nyatanya kita tak merangkul, macam kita memukul, terpukul. Tak indah didengarnya, sehingga menimbulkan kebencian. Demikian juga sifat yang kita sampaikan, sikap yang kita sampaikan, yang kita tonjolkan pun kadang-kadang tidak mencerminkan sifat-sifat mahmudah Rasulullah SAW. Inilah perlunya tadi kita mempelajari, kita menghayati sifat tabligh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita contohnya. Perlu kita contohi sifat Rasulullah yang tadi 4 itu, siddiq, amanah, tabligh nih. Nanti ujungnya khatanah ya. Ya, ini bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada umat yang brutal. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah masyarakat umat yang betul-betul brutal. Ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang semisalnya lagi. Brutal ya. Tapi alhamdulillah menjadi patuh dan taat. Nah, serta mengikut apa yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sifat tabligh yang ada pada Nabi itu betul-betul membawa kesan yang baik, betul-betul membawa kesan yang bermanfaat kepada si pendengar, kepada si pengikut. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kadang-kadang yang kita sampaikan ini yang benar, tapi orang kata sami'na wa pikirna, kami dengar, kami pikir. Para hadirin sekalian, inilah ini pesanan dari Allah juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maknanya dalam penampilan Nabi, dalam penyampaian Nabi, semua dalam kategori hasanah. Memberi contoh dan boleh dicontoh. Dan para pendengar, para pendengar sekalian yang terakhir ya, marilah sama-sama kita melaksanakan amanah. Amanah apa? Amanah perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disabdakan Nabi, apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayatan. Yang disampaikan oleh kalian dariku. Ini pesan Nabi kepada kita sebagai umat. Maknanya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, saya baca dalam kitab Fiqh Sirah beliau. Beliau mengatakan apa? Sebenarnya tidak ada pemuka agama. Oh, dia ni pemuka agama, dia itu pemuka agama. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, sebenarnya pemuka agama itu tidak ada dalam Islam. Sebab apa? Semua kita ini wajib menyampaikan agama itu mengikut peranan masing-masing. Apa yang dia tahu, sampaikan yang baik. Ya, istilah saya, dia tahu alif bata. Tidak salah dia mengajarkan kepada orang yang tidak tahu alif bata. Tidak semestinya, saya nak mengajar alif bata, mesti saya punya kelulusan daripada universiti, mesti nak punya itu, nak punya ini, baru saya boleh mengajar alif bata kepada orang tak tahu. Tak semestinya. Yang pastinya mengenai sasaran. Sasaran apa? Kamu mengajarkan alif bata, contohnya, memang kepada orang yang tidak tahu alif bata. Itu maknanya tabligh Anda mengenai sasaran, tepat tujuannya. Ini maksud balighu anni walau ayah. Nah, sampaikan olehmu, kata Nabi, dari aku, walaupun sepotong ayat, ya, walaupun sepatah kata. Ini pesan Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikan olehmu dari aku, kata Nabi, walaupun sepotong ayat. Apa yang boleh kamu sampaikan? Apa yang kamu tahu? Sehingga kalau kita tahu sesuatu, kemudian orang perlu tahu kepada sesuatu yang kita tahu,
lalu kita tidak memberitahu, ini satu dosa besar. Kata Nabi, orang ini ada penyakit dalam hatinya, sebab dia mempunyai kitman. Kitman artinya apa? Dia menyembunyikan sesuatu yang baik yang dia tahu, yang tadinya orang sepatutnya berhak tahu. Ini kadang-kadang ada pula orang yang kedekut ilmu. Nah, ini tidak mempunyai sifat tabligh ini. Ini sifat yang mustahil, kitman. Dia pikir kalau diajar kepada orang tua tahu dia rugi. Subhanallah. Itulah yang untung namanya al-ilmun yuntafa'u bih. Dan nanti amal pahala menjadi pahala yang jariah. Amal jariah namanya. Tapi kita orang kedekut. Kita tak mau pula orang tahu. Justru nanti kalau kita mati, ilmu yang kita miliki siapa yang teruskan? Nah, ini banyak sekarang di kalangan masyarakat kita seperti itu. Dia mau tahu sendiri, mau senang sendiri. Padahal satu kerugian bagi dia. Contohnya, kalau dia mati, sepatutnya ada diwariskan ilmu itu kepada orang lain. Bermana dia yang mati, tapi ilmunya tetap hidup. Tidak seperti yang tadinya, dia mati, ilmunya pun mati sekali. Tidak ada kenangan yang baik yang ditinggalkannya kepada orang lain. Para sekalian, saya teringat dengan apa yang dikatakan Nabi tadi, "Ballighu anni walau ayatan," sampaikan dari aku walaupun sepotong ayat ataupun sepatah kata. Saya memetik daripada kata-kata hukama. Hukama pernah berkata, apa katanya? Satu kalimat yang Anda ucapkan sangat besar kesannya kepada orang lain. Jika kata-kata itu berbentuk celaan, ejekan, hinaan, akan terus teringat di benak orang yang mendengarnya. Dan seandainya kata-kata itu satu motivasi, maka ia mungkin boleh mengubah hidup seseorang menjadi lebih sempurna lagi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, bukanlah ilmu itu kemahiran bercerita, tetapi kata beliau ilmu itu menimbulkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini mari kita menyampaikan apa yang kita tahu perkara yang baik, menjunjung perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menjalankan tugas dan amanah titipan Nabi melalui sabdanya ballighu anni walau ayat. Kemudian dengan kita mengetahui sifat-sifat yang wajib yang ada pada diri Nabi itu, ini tadi katakan 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat siddiq. Siddiq artinya membenarkan. Dan mustahil Nabi itu mengkhianati. Siddiq amanah ya. Mustahil Nabi itu khianah. Lawan daripada wajib mustahil. Yang kedua, wajib Nabi itu bersifat amanah. Amanah dipercaya. Dan mustahil Nabi itu mempunyai sifat kadzib. Ya. Pembohongan atau khianah, ya. Yang ketiga tadi, wajib Nabi itu mempunyai sifat tabligh yang menyampaikan. Mustahil Nabi itu kitman, menyembunyikan. Kemudian wajib Nabi ini mempunyai sifat fatanah, dan mustahil Nabi Muhammad mempunyai sifat baladah, artinya bodoh. Dan harus bagi Nabi itu dengan sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan atau menjatuhkan martabatnya. Inilah sifat yang wajib bagi Nabi SAW yang kita wajib mengetahuinya, wajib mengamalkannya, dan sekaligus wajib melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan dengan penyampaian kita, khususnya sifat Nabi yang ketiga ini yang tabligh, mudah-mudahan dapat kita pahami apa maksud dan hakikat tabligh yang ada, sifat tabligh yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang benar-benar dapat menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW sebagaimana baginda menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan segala perhatian. Yang baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu adalah menandakan kekurangan dan kelemahan saya sebagai insan hamba Allah. Dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah
Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. रहमतेरी छावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist da, mächtigster und der